Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, serta pembina generasi baru Indonesia, Mas Abdul Aziz dan Mbak Om Anggraini. Yang terhormat, Kepala UPT Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Firenziana G. Junus M.Hum. Yang kami hormati narasumber hari ini, Kakak Mulyana Mursalim. Yang terhormat, moderator BIC Talk 2020, Kakak Nurwinda Anggraini. Yang kami hormati, seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Yang terhormat, teman-teman dari Generasi Baru Indonesia, serta para audiens yang turut hadir dalam acara ini. Selamat datang, selamat bergabung di BIC Talk 2020. Perkenalkan, saya Nada Aulia Syarif dari volunteer BI Corner Unhas periode 2020. Saya akan memandu jalannya acara ini selaku Master of Ceremony. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa informasi penting terlebih dahulu terkait acara ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh volunteer BI Corner Unhas periode 2020. Di mana merupakan bagian dari Divisi Public Relation Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin. Penyelenggaraan acara ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu pihak Perpustakaan Lontara, Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, dan tentunya UPT Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Hadirin yang terhormat, adapun petunjuk teknis terkait penyelenggaraan talk show ini, peserta diharapkan untuk mempersiapkan koneksi internet yang stabil, mengaktifkan kamera videonya selama kegiatan berlangsung, dan tetap menonaktifkan audio apabila tidak ada instruksi dari moderator atau MC sebelumnya. Hadirin yang terhormat, untuk item acara kita pada pagi hari ini ialah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan dan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi, yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi pertama oleh Mas Abdul Aziz, selaku perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Yang keenam, pemaparan materi kedua oleh Kakak Mulyana Mursalim, selaku penulis buku dengan judul Cinta dalam Naungan Tuhan, dan merupakan Putri Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019. Selanjutnya, sebelum acara penutup, akan diadakan kuis berhadiah. Mengenai mekanisme dan penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di akhir acara. Baik, hadirin yang kami banggakan, mari kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya ingatkan sekali lagi kepada para audiens untuk tetap menonaktifkan audionya.
Agenda selanjutnya yaitu laporan dan sambutan. Yang pertama, laporan Ketua Panitia BI Sitok 2020 oleh Saudara Fatur Rahman. Kepada Saudara Fatur Rahman dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah kegiatan Talkshow BI Corner dengan tema Integrity and Ability dalam dunia literasi dan ekonomi untuk generasi emas Indonesia dapat terlaksana. Terima kasih atas kerjasamanya kepada Perpustakaan Lontara Bank Indonesia, KPW Sulsel, UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas dukungannya kepada pihak Genbi Komisariat Unhas, dan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman tim kerja volunteer BI Corner Unhas periode 2020. Adapun tujuan kegiatan Talkshow ini yang diharapkan dapat tercapai yaitu pertama, memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memahami perekonomian Indonesia. Kedua, menumbuhkan semangat berliterasi untuk generasi emas Indonesia. Yang ketiga, membangun jiwa integritas dan meningkatkan kemampuan peserta dalam dunia literasi dan ekonomi. Adapun jumlah pendaftar dalam kegiatan Talkshow ini yaitu 308 peserta yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia. Jumlah panitia ada 10 orang dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan Talkshow ini. Semoga Talkshow ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Saudara Fatur Rahman selaku Ketua Panitia BI Sitok 2020. Selanjutnya sambutan oleh Kepala UPT Perpustakaan Pusat Universitas Hasan kepada Ibu Dr. Diana Getrida SSMH. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih MC. Suara saya kedengaran? Kedengaran, halo? Ibu? Halo, kedengaran dengan jelas. Ya. Yang saya hormati para narasumber, perwakilan dari Bank Indonesia, para panitia dan para peserta BI Corner Talk yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena hari ini acara ini bisa terselenggara dan mudah-mudahan semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat. Karena itu kayaknya yang paling didambakan oleh semua orang di saat-saat seperti ini. Saya menyampaikan penghargaan kepada tim kerja BI Corner, ya, karena sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan sebagai kepala perpustakaan, kami menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan peningkatan literasi, kegiatan peningkatan pemahaman tentang tentunya bidang ekonomi, karena ini BI Corner ya. Nah, integrity dan ability merupakan dua hal penting yang dibutuhkan oleh negara ini di tengah ketidakpastian situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini. Pandemi COVID-19 ya. Kemudian itu mengakibatkan ekonomi kita terpuruk. Bahkan saya sebagai kepala perpustakaan merasakan sekali bahwa jumlah kunjungan di perpustakaan Unhas itu sangat-sangat menurun. Sepi sekali, apalagi ini di akhir semester. Semoga itu tidak menjadi penanda bahwa keinginan atau kebutuhan literasi mahasiswa maupun masyarakat umum menjadi menurun. Semoga itu hanya karena pandemi, karena pada saat ini teknologi memungkinkan kita untuk mengakses semua bahan literasi lewat dengan menggunakan teknologi. Nah, pemilihan kata integritas
dan ability ini adalah hal yang sangat relevan untuk keadaan saat ini. Saya sangat aktual dan sangat relevan untuk situasi yang kita hadapi saat ini. Dan saya dengan bangga dan saya sangat mengapresiasi tim BI, tim Genbi ya, tim Genbi yang sudah memungkinkan acara ini terselenggara. Saya kira apa yang diharapkan oleh panitia tadi yang sudah disampaikan oleh ketua panitia, saya harapkan juga terwujud. Dan mungkin karena saya lihat narasumbernya juga kayaknya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, menarik buat para peserta hari ini ya. Dan saya mengucapkan selamat kepada para peserta, selamat menimba ilmu, selamat menimba informasi, semua pengetahuan. Dan saya sebelum saya tutup, saya ingin mengatakan bahwa jangan berhenti mencari informasi. Kalau bisa, Genbi ini akan menjadi alat bantu untuk menepis hoax dengan memperbanyak membaca. Karena kalau hoax itu bukan membaca, orang belum selesai baca langsung klik share, klik forward. Jadi itu yang saya harapkan dari semua, siapapun, bahkan semua peserta yang ada di sini dan semua orang, supaya tidak cepat termakan oleh berita-berita yang tidak benar, tetapi mencoba menggali informasi sebesar mungkin, informasi yang seakurat mungkin. Saya kira itu saja dari saya. Kebetulan saya ada kegiatan lain hari ini, pagi ini. Saya juga sekaligus minta izin pamit ya untuk tidak bisa mengikuti sampai selesai. Walaupun sebenarnya saya lihat menarik juga ya. Oke, jadi dengan mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, dengan memanjatkan permohonan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, saya menyatakan kegiatan BI Corner Talk dengan tema integrity dan ability dalam dunia literasi dan ekonomi untuk generasi emas Indonesia dibuka. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Firenciana Getruda Junus SSM Hum. Hadirin yang kami banggakan, melangkah ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Baharudin Yunus. Kepada Saudara Baharudin dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam dapat mengikuti saya, dan bagi yang non-Islam silahkan menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini kami menyelenggarakan acara BIC Talk dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berilah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah acara BIC Talk sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas diri dalam dunia literasi dan ekonomi. Jaga kami untuk senantiasa menuntut ilmu dengan istiqamah dan beramal di jalan-Mu sebagaimana Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Kudus, masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi penerus yang beriman dan bertakwa, cinta kepada literasi, dan senantiasa menghormati orang tua, guru, dosen, serta para pendahulu kami. Jadikanlah kami generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan.
Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Baharudin Yunus. Baik, audiens yang terhormat, sekali lagi saya mengingatkan untuk tetap mengaktifkan kamera videonya selama kegiatan berlangsung dan tidak lupa untuk menonaktifkan audio atau mikrofonnya apabila instruksi dari MC atau moderator. Selanjutnya, memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Pemaparan materi pertama yaitu dari Mas Abdul Aziz, selaku perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, dilanjut dengan pemaparan materi kedua, yaitu oleh Kakak Mulyana Mursalim, selaku penulis buku dengan judul Cinta dalam Naungan Tuhan dan merupakan seorang putri pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 2019. Acara ini akan dipandu langsung oleh kakak moderator kita hari ini, Kak Winda Anggreni. Halo Kak Winda Anggreni, selamat bergabung, selamat pagi. Halo, Nada Aulia Syarif. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Sedikit informasi audiens sekalian, Kak Winda ini merupakan seorang Miss Indonesia dari Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 dan saat ini beliau sedang bekerja sebagai seorang news presenter di Kompas TV Makassar. Oleh karena itu mungkin ya Kak Winda Anggreni untuk agenda pemaparan materi diambil alih oleh Kak Winda. Silahkan. Baik, terima kasih Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya senang sekali saya Winda Anggreni dapat memandu acara BI Sito, BI Corner Talk pada hari ini, bertemu dengan semua teman-teman yang sudah bergabung, dan pastinya juga saya ucapkan selamat pagi kepada Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Fierenziana Getruida Yunus, SSM Hum. Selamat pagi Ibu, dan juga untuk dua pembicara kita pada hari ini. Selamat pagi juga untuk teman-teman Generasi Baru Indonesia, teman-teman Genbi, dan juga seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini kita pastinya akan mengikuti ya materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, pastinya mengenai integrity and ability dalam dunia literasi dan ekonomi untuk generasi emas Indonesia. Pastinya nanti kita akan membahas seperti apa sih pentingnya literasi itu. Literasi tidak hanya mengenai baca dan tulis, tapi bagaimana memahami konten dari apa yang kita baca. Terus kalau misalkan mau menjadi penulis juga harus banyak-banyak membaca. Nanti akan dibahas oleh dua narasumber kita. Dan yang paling penting juga mengenai ekonomi saat ini. Apa tantangan ke depannya? Semuanya saat ini serba digital, pastinya semuanya kita bisa dapat melakukan transaksi gitu, semuanya melalui smartphone, kemudian sistem pembayaran sekarang semuanya sisa scan-scan aja. Kalau dari Bank Indonesia udah ada QR Code, standar pembayaran nasional, ada KRIS. Jadi nanti akan seperti apa akan dibahas langsung oleh dua narasumber kita. Narasumber kita yang pertama, Mas Abdul Aziz, perwakilan dari Bank Indonesia, menyelesaikan studi S1 Manajemen, dan 2014 sampai tahun 2020 bekerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, dan di tahun 2020 sampai dengan sekarang bekerja dan bertugas di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sapa dulu Mas Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Aziz, kita ketemu lagi hari ini, tapi ketemuannya virtual ya Mas Aziz ya? Iya, edisi kedua ya. Iya, apa kabar Mas? Kabar baik, meskipun hujan ya pagi ini ya.
Iya hujan, tapi walaupun hujan bikin mager gitu biasanya ya pengen di kasur aja, tapi hari ini rekan-rekan hadir loh, 200 peserta udah hadir. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua biar semakin semangat pada hari ini, luar biasa rekan-rekan. Pastinya sudah tidak sabar untuk mengikuti materi yang pertama dari Mas Abdul Aziz, perwakilan dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Langsung saja saya persilakan kepada Mas Abdul Aziz. Ya, makasih Mbak Winda untuk pengantarnya. Izin ya saya share screen dulu. Ini mohon maaf yang host-nya bisa. Oke. Saya share screen dulu bentar. Sudah jelas terlihat ya? Teman-teman, tayangannya sudah terlihat? Jelas, Mas. Jelas, ya? Jelas, Mas. Oke, ini Sabtu, di hari Sabtu, hujan, kita bahas ekonomi, mudah-mudahan masih pada semangat ya. Jadi mungkin saya pengantar aja, nggak terlalu banyak. Mungkin singkat aja, di sini akan cerita tentang bagaimana perekonomian di nasional, kemudian di Sulawesi Selatan, seperti apa ya. Pertama terkait nasional ya. Mungkin di sini ada rekan-rekan yang tidak di bidang ekonomi ya, atau kuliahnya ya, di yang lain, tapi secara umum mungkin bisa memahami ya isi tayangan di sini. Jadi secara umum sampai dengan triwulan 3 kalau kita lihat perekonomian Indonesia ini mengalami perbaikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 itu minus 3,49. Triwulan 2 sebelumnya minus 5,32%. Minus 3,49% itu apa? Itu adalah pertumbuhan secara tahunan. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 dibandingkan triwulan 3 tahun 2019, itu pertumbuhannya minus 3,49%. Kenapa disebut membaik? Karena angka minusnya menurun ya, dari sebelumnya minus 5,32 menjadi minus 3,49%. Secara umum, mengapa dari awal tahun terjadi penurunan mungkin sudah sama-sama kita tahu ya, adanya pandemi, kemudian konsumsi yang menurun dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu bisa lihat dari apa aja sih? Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel ya. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya bisa lihat dari sisi pengeluaran. Sisi pengeluaran itu apa? Yang dinilai ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi lembaga non-profit, ada konsumsi pemerintah, ada investasi, ada ekspor, ada impor ya. Mungkin teman-teman yang ekonomi di pembangunan sudah paham betul ya terkait mungkin rumus ya Y, C plus I plus G plus X min M mungkin ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah kondisi nasional sampai dengan triwulan 3 2020. Kalau untuk triwulan 4 2020 mungkin akan baru rilis di awal tahun depan ya, di 5 Februari. Jadi secara umum kondisi nasional di triwulan 3 mengalami perbaikan ya, seperti itu. Mungkin kita akan banyak di sosial saja ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini masih dengan nasional juga tadi, tapi dari sisi yang lain. Jadi pertumbuhan ekonomi ini secara mudah bisa dilihat dari dua sisi. Satu, sisi pengeluaran yang tadi ya, ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada ekspor, impor, dan sebagainya. Di sisi lain, ada namanya dari sisi lapangan usaha. Lapangan usaha itu adalah komponen-komponen yang sudah disesuaikan menurut standarisasi yang dilakukan oleh BPS, antara lain ada sektor pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Jadi ini tadi yang berdasarkan pengeluaran, ini yang kedua berdasarkan lapangan usaha. Kalau kita lihat memang yang tumbuh cukup tinggi itu ada salah satunya informasi dan komunikasi. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat kondisi kemarin pandemi, kemudian orang banyak ada di rumah ya, work from home, sehingga kebutuhan salah satunya komunikasi, internet, cukup tinggi ya, terutama di triwulan 1, 2, dan 3, sehingga
Secara sektor informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan. Sedangkan sektor yang lain seperti industri, perdagangan, konstruksi mungkin akan cenderung turun di awal tahun kemarin ya, karena sama-sama kita tahu ya konsumsi kenapa kita turun ya, karena kondisi kemarin kita ada PSBB dan sebagainya, sehingga secara umum perdagangan pun efeknya jadi berimbas turun juga gitu ya. Ini sekilas saja untuk nasional. Kemudian bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Nah, sebenarnya untuk Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonominya lebih baik dibandingkan nasional. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan triwulan 3 tahun 2020 itu minus 1,08, membaik dibandingkan tahun sebelumnya ya, 3,48 ya masalah ya seperti itu. Nah, ini apa yang menjadi faktor pengaruh di pertumbuhan ekonomi sosial di triwulan 3 ini? Salah satunya adalah konsumsi rumah tangga yang sudah mulai membaik, kemudian investasi juga. Nah, kenapa konsumsi rumah tangga mulai baik? Pertama, adanya adaptasi kebiasaan baru ya. Kemudian PSBB juga sudah ada pelonggaran, sehingga secara umum konsumsi mengalami peningkatan ya. Sehingga dampaknya pada perekonomian, konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan ya. Kalau di sini bisa dilihat tabelnya, silahkan lihat konsumsi rumah tangga kita meskipun masih tumbuhnya minus, tapi masih mengalami perbaikan ya seperti itu. Jadi itu secara umum ekonomi sosial perkembangannya di triwulan 3 lebih baik, antara yang didukung satu oleh konsumsi dan yang kedua untuk investasi. Investasi juga sejalan dengan proyek-proyek yang terus berjalan sampai dengan triwulan 3 2020. Itu dari sisi pengeluaran ya. Kemudian bagaimana dari sisi lapangan usaha? Nah, mungkin secara umum boleh kita gambarkan bahwa lapangan usaha ini pasti punya share-nya ya. Artinya sektor mana sih yang paling dominan yang mempengaruhi ekonomi Sulawesi Selatan? Nah, kalau kita dari 5 besarnya, ini bisa lihat dari kanan ya. Sektor pertama yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yaitu adalah pertanian. Porsinya mencapai 22%, 22,9%. Kemudian yang kedua perdagangan 14,8%. Kemudian yang ketiga industri pengolahan ya 12,7%, porsinya konstruksi 14,5%. Nah, terakhir pertambangan 4,5%. Sisanya adalah sektor-sektor lainnya yang ada di kiri ini, sehingga kalau di total 100% gitu. Artinya ketika 5 kontributor sektor utama ini mengalami peningkatan, pasti pengaruhnya besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Begitu juga sebaliknya. Ketika 5 kontributor ini mengalami penurunan, pasti akan berdampak signifikan ke perekonomian Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat ini lapangan usahanya, terutama sejalan dengan sisi permintaan ya, lapangan usaha itu kan paling besar tadi ya, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan tambangan. Nah, kalau kita lihat sini dari sisi pertanian ya, memang di triwulan 3 dan pertambangan masih terjadi penurunan ya. Pertanian terakhir kita tumbuh minus 2,5%, kemudian pertambangan minus 1,2%. Tapi secara sektor yang lain sudah ada mengalami perbaikan ya. Kalau kita lihat industri pengolahan dan juga yang lain itu adalah dari sisi konstruksi ya. Jadi ada sektor-sektor yang mengalami peningkatan, ada sektor juga mengalami penurunan. Tapi secara umum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di triwulan 3 2020 lebih baik dibandingkan triwulan 2 2020. Nah, kalau kita lihat di sini memang secara pangsa perekonomian di Sulawesi Selatan ini kan ada 24 kabupaten kota. Memang porsi yang paling besar saat ini tentunya pasti Makassar ya, karena kota yang paling besar, ekonominya, aktivitasnya lebih besar, mencapai 35% ya porsinya. Sisanya itu ditopang oleh kabupaten kota lainnya. Artinya kalau Makassar yang paling besar, ketika terjadi peningkatan atau di kota Makassar, aktivitas ekonominya akan mempengaruhi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Kemudian seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan perkembangan inflasi? Nah, kalau kita lihat inflasi Sulawesi Selatan yang terakhir ya di bulan November itu terutama dipicu oleh komoditas harga bahan pangan yang bergejolak ya, seperti cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras ya. Karena ada juga kondisi pasokan yang belum panen. Kemudian ada juga peningkatan harga seperti tarif angkutan darat.
Jadi kenapa inflasi ini penting? Karena akan mempengaruhi daya beli. Sebagai contoh, mungkin kalau teman-teman dulu 5 tahun yang lalu dengan uang mungkin 5.000 bisa membeli mungkin ya ibaratnya coklat lah, Silver Queen kayak KB ya. Dulu 5.000 itu bisa beli barang-barang pangan ya, misalkan bawang. Misalkan 5.000 itu dulu bisa 1/4 kilo, tapi kalau sekarang misalkan lebih sedikit lagi. Itu artinya karena pengaruh inflasi. Jadi contoh kalau misalkan barangnya adalah yang lebih mudah coklat ya. Dulu coklat dengan harga 5.000 kita bisa beli 2, tapi sekarang hanya bisa beli 1. Itu salah satunya pengaruh karena inflasi. Jadi kenaikan harga sehingga mempengaruhi daya beli. Yang dulu kita bisa beli 2, jadi sekarang beli 1. Jadi sangat penting ya. Nah, kalau kita lihat inflasi di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2000 Mas Ajis boleh di-unmute mikrofonnya. Oke, sorry. Tadi sampai mana ya matinya? Jelas ya? Tadi daya beli coklat, Mas. Oh, daya beli coklat. Oke, sip. Tadi ke-mute sendiri ya. Oke, jadi tadi kenapa penting inflasi itu karena mempengaruhi daya beli ya. Jadi kalau kita lihat tadi contohnya tadi hal yang simpel ya, barang coklat. Dulu bisa beli 2, sekarang beli 1 dengan nominal uang rupiah yang sama. Begitu juga dengan barang lain ya, ibaratnya bisa dengan barang yang lain, bisa beli cabai, bisa beli ayam. Makanya pentingnya inflasi itu karena pengaruh daya beli. Nah, kalau pengaruh daya beli, artinya apa? Nanti masyarakat harus mengelola keuangannya dengan baik. Misalkan dengan 50.000 sehari bisa membeli beras dan lain-lain, kalau dengan kenaikan harga mungkin 50.000 itu barang yang diperoleh semakin sedikit, artinya masyarakat harus mengelola keuangannya dengan baik ya. Jadi pentingnya inflasi itu karena pengaruh daya beli. Ini gambaran inflasi di Sulawesi Selatan. Sama seperti tadi proporsi ekonomi ya, paling besar dipengaruhi oleh Makassar yang paling besar ya. Secara umum, tingkat inflasi di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2020 masih dalam rentang target inflasi ya. Inflasi kita di tahun 2020, baik Sulsel maupun nasional itu targetnya 3% plus minus 1 ya. Artinya paling tinggi 4%, paling rendah 2%. Sedangkan saat ini kita inflasinya Makassar 1,66, Parepare 1,31, dan seterusnya. Artinya kondisi Sulawesi Selatan sampai dengan terakhir ini masih terkendali. Nah, terus bagaimana dengan komoditas-komoditas yang sering menyumbang inflasi di Sulawesi Selatan? Nah, umumnya di Sulawesi Selatan ini komoditas yang menyumbang itu adalah komoditas pangan ya, yang bergejolak ya. Komoditas pangan itu, ini kalau sebelah kiri kita lihat 5 penyumbang andil inflasi itu cabai merah, udang, terus cabai rawit, daging ayam ras, dan juga pasir. Terus komoditas yang sebaliknya, kebalikannya itu deflasi itu adalah penurunan harga. Yang penyumbang terbesar penurunan harga itu adalah emas, angkutan udara, tomat, wortel, dan telur ayam ras. Nah, terus kalau kita lihat di sini ada kuadran persistensi inflasi Sulsel. Di sini kita bisa mengelompokkan komoditas-komoditas mana saja yang sering menyumbang inflasi dan juga bobotnya paling besar. Yang bobotnya paling besar dan sering menyumbang inflasi adalah yang blok kanan atas ya, yaitu beras, daging ayam ras, ikan layang, dan bandeng. Jadi ini adalah bobot inflasi yang cukup besar dan sering menyumbang inflasi atau menjadi andil. Kalau bobot itu maksudnya gimana? Artinya begini, setiap masyarakat mengkonsumsi, pasti barang-barang itu jumlahnya bervariasi ya. Urutan tertinggi untuk konsumsi pasti mungkin beras, karena kebutuhan sehari-hari. Terus yang lanjutnya daging ayam ras. Nanti di jumlah semua konsumsi itu, mana yang paling besar, yang sering dikonsumsi, itu jadi bobot yang paling besar. Nah ini contohnya beras, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara mengendalikan inflasi di Sulawesi Selatan, yaitu adalah kita mendorong bagaimana terutama komoditas-komoditas yang sering mengalami kenaikan harga, terutama dalam 1 tahun terakhir ya, dan juga adalah bobot yang paling besar. Semakin itu bisa dikendalikan, inflasi di Sulawesi Selatan juga bisa terjaga.
inflasi ini pengaruhnya apa? Biasanya umumnya karena terjadi dari supply dan demand ya. Ketika kebutuhan tinggi, barang yang tersedia sedikit, otomatis harga naik ya. Begitu juga sebaliknya, ketika konsumsi stabil, sedangkan supply barangnya bertambah cukup banyak, harga kemungkinan menjadi turun. Itu gambaran dari inflasi ya. Nah, mungkin itu gambaran singkat aja, mungkin nanti lebih banyak tanya jawab. Terus saya kemarin disampaikan selain materi tentang perkembangan ekonomi, juga diminta tentang masukan buat generasi muda ya, emas ya, generasi emas ya. Mungkin ini di luar topik ya, tapi ini masukan pribadi aja. Jadi kalau pesan-pesan buat generasi muda, meskipun saya masih muda juga ya. Jadi kalau dari pengalaman, mungkin kalau saya mengibaratkan itu kayak sepeda ya. Jadi yang pertama itu teman-teman tuh harus punya arah tujuan ya. Jadi kalau contoh kita bersepeda dari Makassar mau ke Toraja jauh ya, tapi nggak apa-apa. Karena tahu arahnya Toraja, berarti kita tahu persiapannya apa ya. Kita harus tahu arahnya dulu gitu. Terus yang kedua, dengan kondisi terutama sekarang yang perubahan dinamis, tetap harus jadi generasi pembelajar ya. Mungkin sering mendengar pepatah, sepeda ya. Hidup itu selayaknya sepeda, supaya kita lebih stabil, kita harus terus mengayuh gitu. Nah juga sama, selain satu, kita harus punya arah yang ini tuju, arah yang kita capai itu apa. Terus yang kedua, kita harus terus belajar, tidak pernah berhenti gitu. Meskipun pencapaian kita kadang naik, kadang turun ya, tapi kita harus tetap terus belajar untuk terus selalu bergerak ke depan. Yang ketiga, kita sudah tahu arahnya, kita sudah tahu untuk selalu belajar ya dari kesalahan, terus selalu perbaiki. Yang ketiga, kita harus tahu bagaimana untuk mencapai arah yang kita tuju itu bahan bakarnya apa saja. Kalau sepeda mungkin bahan bakarnya bisa makan, bisa minum. Nah kalau kita dalam hidup ini mungkin bahan bakarnya macam-macam ya. Silahkan teman-teman cari sendiri dengan arah yang ingin dicapai. Bahan bakarnya bisa berupa pengetahuan, bahan bakarnya bisa berupa semangat, moral, bisa juga dikaitkan dengan agama dan sebagainya lah. Sehingga dengan 3 poin itu mudah-mudahan apapun cita-cita teman-teman, apapun prestasi yang akan diraih, itu bisa tercapai. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz atas pemaparan materinya pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi secara nasional, kemudian juga di regional Sulawesi Selatan seperti apa. Di triwulan ketiga sudah mulai membaik karena adanya adaptasi kebiasaan baru, aktivitas sudah mulai berjalan kembali, aktivitas perekonomian sudah bergeliat kembali. Tadi sudah dijelaskan, tadi juga sudah ada motivasi nih yang diberikan oleh Mas Aziz. Jadi terus mengayuh, tapi jangan lupa isi bahan bakarnya itu yang tahu lebih pasti teman-teman akan seperti apa tujuannya itu teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti materi dari pemateri berikutnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman nantinya ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat ya untuk bertanya, boleh perkenalkan diri dari mana, boleh dituliskan pertanyaannya baik kepada Mas Aziz maupun nanti pemateri kedua kita. Oke, langsung aja kita ke pemateri yang kedua, Mulyana Mursalim. Assalamualaikum, Mulyana. Waalaikumsalam, Kak. Hai, apa kabar? Alhamdulillah ini baik ya, meskipun tadi hujan ya. Mulyana di mana? Di Makassar atau lagi di Majene atau Mamuju ya? Lagi di Mamuju Tengah. Oh, di Mamuju. Mulyana Mursalim ini kita seangkatan ya lulusnya ya? Iya, kita lulusan LDR ya kemarin. Iya, kita seangkatan lulusan LDR dan hari ini ketemu lagi. Ini salah satu wisudawan yang fenomenal waktu itu. Karena pada saat sudah mau wisuda, orang tuanya sudah di jalan, udah mau sampai ke Makassar, tiba-tiba wisudanya dibatalin ya, ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan pula karena pandemi COVID-19. Tapi akhirnya Mulyana
berhasil di wisuda pastinya juga, dan Selalu wisuda ada PR juga ya kemarin ya. Ada hikmah ya di balik setiap kejadian ya. Tergantung kita mau ambil banyak hikmahnya gimana gitu. Iya. Oke, nah Mulyana ini lahir di Majene 10 November 1998. Kemudian hobinya memang suka menulis dan juga membaca puisi ya. Tulisannya juga beberapa kali dimuat di koran lokal, kemudian juga riwayat organisasinya juga banyak sekali. Di sini pernah menjadi ketua forum lingkar Pena Ranting Unhas 2018-2019, kemudian ada wakil ketua koordinator lembaga penalaran dan penulisan karya ilmiah Fakultas Hukum Unhas. Kemudian buku-buku yang ditulis juga banyak sekali. Dan salah satu yang ditulis adalah Cinta Dalam Naungan Tuhan. Ini novel solo yang dimiliki oleh Mulyana Mursalim. Kemudian juga puisinya juga banyak sekali yang pernah dimuat oleh media, prestasinya juga banyak. Ini juara-juara di Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional juga sudah didapatkan ya oleh Mulyana Mursalim, dan wisudawan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, Mulyana nanti akan membahas seperti apa pentingnya literasi untuk semua teman-teman yang mengikuti BI Corner Talk pada hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Mulyana Mursalim. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya persilahkan kepada panitia untuk share screen dulu. Oke. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran jelas ya teman-teman? Jelas ya? Ya, jelas. Baik, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, saya diberikan amanah untuk memberikan materi literasi untuk generasi emas Indonesia. Jadi biasanya kalau saya bawa materi itu saya lebih senangnya tidak menyebut diri saya sebagai pemateri, tapi lebih tepatnya kita adalah partner sharing ya. Jadi nanti akan lebih banyak tanya jawabnya. Nah, oke, terkait dengan materi literasi untuk generasi emas Indonesia, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan fakta-fakta literasi yang ada di Indonesia, dan juga sedikit memberikan motivasi menulis untuk teman-teman, karena basic saya adalah seorang penulis. Jadi semoga ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Oke, silahkan panitia. Next. Iya, teman-teman, kalau kita lihat dari tema webinar sampai judul materi yang saya bawakan, itu kita selalu melihat kata literasi, teman-teman. Nah, tidak hanya itu, literasi juga menjadi kata yang tidak lazim ya kita dengar di zaman sekarang. Nah, ada mungkin biasa komunitas literasi, kita harus terus mengembangkan budaya literasi. Nah, tapi sebenarnya apa sih literasi itu? Ini sedikit pengantar. Nah, oke, next. Ya. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan salah satu badan PBB yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, ini UNESCO ya, literasi itu adalah keterampilan yang nyata dalam bidang membaca dan menulis, teman-teman, yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, dan pengalaman. Tapi kalau menurut pendapat beberapa ahli, ini termasuk Ridwan Alimuddin, karena saya dari Sulawesi Barat yang terkenal dengan perahu pustakanya, itu dia adalah seorang duta baca dari Sulbar yang sudah melanglang di dunia literasi nasional, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Beliau membaginya itu, literasi itu ada dua, jadi ada tertulis dan lisan, jadi tidak hanya membaca tapi juga ada lisan, seperti itu. Kalau kita berbicara soal literasi, teman-teman, itu lebih kepada sebenarnya bagaimana keterampilan nyata kita di bidang yang menjadi kompetensi kita. Itu sih sebagai kalau kesimpulan dari apa sih sebenarnya literasi itu. Nah, terlepas dari itu bisa dari konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Oke, selanjutnya next. Nah, teman-teman, ini sering kita mendengar bahwa Indonesia itu sedang mengalami kondisi darurat literasi.
Nah, bahkan pada tahun 2016 UNESCO dan CCSU itu Amerika yang mengadakan survei soal minat baca di Indonesia. Nah, ternyata menurut survei UNESCO hanya ada 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita pada hari ini. Apakah kita menjadi 1 dari 1.000 gitu, atau kita justru masuk bagian dari 1.000 dari 1 orang itu yang dimaksud oleh UNESCO. Nah, kalau berdasarkan survei dari CCSU yang mana itu menggunakan referensi buku, itu surveinya ternyata itu diukurnya survei literasi ini itu diukur dari tidak hanya dari kemampuan baca tulis orang Indonesia, tapi itu dari banyak aspek, termasuk dari aspek ketersediaan buku, akses perpustakaan juga termasuk, dan juga kondisi perpustakaan. Nah, dari semua aspek yang dirangkum itu teman-teman, ternyata Indonesia ini berada peringkat 60. Bayangkan peringkat 60 dari 61 negara di bawah Thailand. Nah, jadi peringkat 2 dari bawah. Jadi ini tentunya menjadi tamparan buat kita ya, bagaimana kita bisa terus menggalakkan ini budaya literasi ya, supaya survei-survei ini bisa mungkin meningkat setiap tahunnya. Oke, next. Nah, tentunya teman-teman kita lihat dari survei dari UNESCO, CCSU ini tentunya ini mengkhawatirkan, utamanya ini di era modern ya, di mana kita itu sekarang dituntut untuk berwawasan lebih. Tapi bagaimana kita memiliki wawasan luas ya kalau kita tidak rajin membaca. Nah, oke. Ini beberapa masalah literasi di Indonesia. Nah, ini ada beberapa masalah yang saya rangkum ya sebenarnya. Apa sih masalah terbesar literasi di Indonesia? Nah, yang pertama itu adalah kita hanya tahu belajar membaca, teman-teman. Nah, tanpa pernah belajar menerapkan kemampuan membaca tersebut untuk belajar. Nah, jadi ada nih yang biasa hanya belajar untuk membaca. Jadi kita itu ketika mau belajar baru kita membaca, tapi tidak menjadikan membaca itu sebagai kegiatan rutin atau hal wajib ketika kita akan belajar. Nanti kita mau belajar itu baru membaca, bukan kita setiap hari membaca. Setiap hari membaca yang dijadikan sebagai kebutuhan, itu bukan. Nah, yang kedua itu adalah jadi teman-teman, menurut data dari IKAPI tahun 2015, Indonesia itu ternyata punya 30.000 judul buku yang terbit setiap tahun. Nah, jumlah tersebut terdengar banyak. Nah, ini mungkin banyak ya buku yang terbit setiap tahun. Ternyata ketersediaan buku yang kurang itu masih kurang, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan negara Jepang. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan negara Jepang, karena Indonesia itu punya 30.000 judul buku yang terbit setiap tahun, tapi jumlah itu memang terdengar banyak di telinga kita, tapi itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi selera dari 300 juta lebih masyarakat Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu ya, tiap tahunnya itu ada 28.000 judul buku. Jadi ada 28.000 judul buku yang terbit untuk memenuhi kebutuhan 168 juta. Nah, 168 juta penduduk. Nah, judul buku yang terbit tiap tahun di sini itu berarti judul bukunya saja. Jadi belum tentu buku yang benar-benar baru terbit, tapi juga termasuk buku yang biasa dicetak ulang. Nah, yang ketiga adalah harga buku yang tidak terjangkau. Nah, ternyata berapa sih harga buku standar di Indonesia? Nah, harga buku standar itu kalau kita rata-ratakan, ini di luar buku yang bajakan ya, karena biasanya ada teman-teman yang beli buku bajakan, ternyata yang paling murah itu 50.000 kalau kita rata-ratakan. Nah, harga 50.000 itu mungkin terlampau mahal ya, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia kita yang tingkat ekonominya itu masih rata-rata berada di menengah ke bawah. Nah, yang keempat adalah hanya sekedar membaca tanpa menulis. Nah, sering kita membaca hanya berdasarkan apa yang kita tahu, teman-teman, tanpa pernah mencoba mencari tahu apakah yang kita sampaikan tersebut benar atau seperti apa. Oke, next. Nah, padahal nih teman-teman, kalau kita sadar akan pentingnya membaca, itu pastinya kita akan mau menumbuhkan minat baca setiap hari. Nah, kenapa harus membaca? Ternyata membaca itu bisa menurunkan stres hingga 60%.
Nah, bisa meningkatkan jumlah kosakata. Jadi ini sangat penting sebagai dasar untuk kita mau menulis ya. Itu bisa meningkatkan jumlah kosakata. Kemudian kita memiliki pemikiran yang luas. Kemudian bisa menambah wawasan dan pengetahuan dan juga bisa meningkatkan kemampuan berpikir. Oke, itu next. Itu kenapa sih kita harus membaca? Ternyata sangat banyak manfaatnya. Next. Nah, tapi membaca buku itu membosankan, Kak. Saya kalau baca buku itu palingan 1 jam atau 15 menit udah ngantuk. Nah, coba ini realita yang terjadi ya, teman-teman. Bahas tentang membaca itu buku memang itu membosankan, teman-teman. Tapi ini menyebabkan banyak orang yang ketika melihat buku itu langsung menganggap semua buku itu sama saja, tanpa pernah benar-benar mencoba untuk membuka buku. Padahal nih teman-teman, buku sekarang itu sudah banyak variasinya, sudah asyik-asyik untuk dibaca, karena ada juga yang ditambahkan gambar-gambar, perpaduan warna yang menarik, misalnya komik. Jadi dalam hal ini saya mau tekankan bahwa membaca itu tidak harus buku bacaan. Ya, apa yang membuat teman-teman senang, kalian harus cintai kegiatan membaca terlebih dahulu. Seperti misalnya teman-teman suka membaca komik, itu silahkan. Nah, oke, selanjutnya ternyata sangat banyak akses yang bisa membaca itu tidak soal melulu dari buku, tapi kita juga bisa membaca di internet. Nah, kalau kita tidak bisa menyukai buku, misalnya ada teman-teman yang belum suka buku, setidaknya kita bisa mulai dengan suka terhadap kegiatan membaca. Nah, kita bisa mulai membaca itu dengan membiasakan diri dengan membaca tulisan yang cukup panjang di internet, karena ada banyak artikel yang bisa membuka wawasan dengan bahasan yang menarik, atau mungkin kita suka membaca komik, ya bisa juga membaca koran, kemudian dan apapun itu. Nah, sekarang juga media nih teman-teman itu berlomba-lomba membuat berita yang menarik untuk diupdate di beberapa kalangan. Nah, jadi media ini sudah menyesuaikan. Nah, tapi ya kenapa sih kita masih enggan untuk membaca? Oke, sedikit lagi. Nah, oke, next panitia. Slide-nya mana? Oh. Ya, maaf ya, Kak. Ya. Kemudian bagaimana penerapan budaya baca di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi kita bisa membaca beberapa artikel, bisa membaca buku beberapa halaman per hari, kita bisa selalu skeptis terhadap informasi yang diterima, memastikannya terlebih dahulu sebelum disebarkan. Jadi ini tadi menghindari hoax, dan selanjutnya itu kita bisa menulis caption atau status dengan menggunakan referensi bacaan. Dan yang terakhir itu kita bisa berbagi cerita atau berdiskusi terhadap hal-hal yang sudah ditemukan. Nah, jadi misalnya kalau kita membaca buku, kita bisa mendiskusikan apa nih hasil bacaan kita ke teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Jadi itu sangat banyak penerapan budaya baca di kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah next. Nah, okay. Nah, salah satu penerapan budaya membaca itu kita bisa terapkan melalui tulisan, teman-teman. Jadi kita bisa menulis. Nah, di slide sebelumnya itu saya mengatakan bahwa teman-teman jangan pernah bermimpi untuk menjadi penulis yang baik sebelum teman-teman menjadi pembaca yang baik terlebih dahulu. Nah, jadi kemampuan menulis ini kita harus didasari dengan kemampuan yang membaca yang baik terlebih dahulu. Karena kunci menulis yang baik adalah dengan banyak membaca. Dan dengan banyak membaca, maka semakin banyak bahan untuk dijadikan tulisan. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih, Kak, tips untuk mulai menulis? Nah, yang pertama itu kita harus tentukan ide terlebih dahulu. Nah, ide ini bisa kita dapatkan di mana saja, bisa dari pengalaman pribadi, bisa mungkin ketika kita sedang menonton film, ataupun sedang kita peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan keseharian kita, dan itu bisa jadi bahan tulisan. Nah, setelah kita menemukan ide, teman-teman, ya kita harus buat deadline untuk konsisten. Nah, jadi ide itu nanti akan kita kembangkan melalui tulisan, tapi kita harus punya deadline supaya kita konsisten. Nah, deadline-nya itu misalnya kita ada ide menulis tentang pandemi. Nah, deadline-nya itu saya harus selesaikan ini 1 bulan.
Nah, jadi ketika kita ada deadline itu kita akan semakin konsisten untuk menulis. Nah, yang ketiga itu kita harus buat kerangka. Nah, kerangka ini penting untuk agar tulisan kita bisa struktur. Misalnya di bagian awal kita mau menulis apa, di bagian selanjutnya kita mau menulis tentang apa. Jadi untuk membuat tulisan kita nanti terstruktur itu kita harus buat kerangka. Nah, yang keempat adalah kita harus jadi editor. Nah, setelah semuanya kita tulis, nah kita cek tipenya apa dan sebagainya. Nah, minta orang lain membaca hasil tulisan. Nah, seperti ini teman-teman. Kadang kita malu untuk publish tulisan kita atau malu untuk diikutkan lomba. Nah, jadi bisa kita manfaatkan, bukan manfaatkan ya, kita suruh orang lain untuk membaca tulisan kita, minta dikoreksi, bisa jadi dari senior atau teman-teman. Jadi gimana nih tulisan saya nih? Nah, jadi saya seperti itu sebelum kirim ke media cetak, saya perlihatkan dulu ke senior ini gimana, apanya yang kurang. Nah, yang selanjutnya adalah publikasi. Jadi publikasi ini adalah salah satu finishing terindah bagi seorang penulis. Nah, kalau kita berhasil karyanya dipublikasikan itu kita seolah-olah bukan seolah-olah, memang senang ya. Dan itu salah satu puncak atau keberhasilan kita. Kita bisa menghasilkan sebuah karya. Oke, next. Dikit lagi. Oke. Nah, tapi setelah mendengar tadi ada nih alasan-alasan klasik orang-orang masih enggan untuk menulis. Katanya dia tidak punya bakat menulis, Kak. Saya tidak punya bakat, Kak. Saya tidak tahu mau menulis apa, Kak. Ide saya tidak bagus. Nah, kadang ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi ini bisa terbantahkan, teman-teman. Oke, coba di slide berikutnya. Di slide berikutnya. Yuk, ada. Nah, ada nih yang bilang, Kak, saya tidak punya bakat untuk menulis. Nah, padahal nih sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau menulis itu, sebenarnya itu bakat itu kita peroleh dari dua. Ada bakat yang memang berasal dari lahir. Nah, ada nih orang tuanya tuh memang penulis, oh wajar, jadi dia pintar nulis. Nah, ada juga bakat yang kita peroleh seiring kita proses yang kita lewati, artinya di sini kita latihan ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya, Kak, bakat nulisnya dari mana? Apakah dari memang bakat dari lahir atau dari latihan? Jadi orang tua saya bukan penulis, di keluarga saya juga bukan seorang penulis. Jadi bakat itu saya peroleh dari dari memperbanyak latihan dan ikut komunitas literasi. Oke, selanjutnya ada alasan klasik selanjutnya nih, alasan-alasan pembenaran kenapa orang tidak menulis. Nah, selanjutnya itu adalah mood. Oke, silakan panitia. Nah, mood. Nah, kerap kali kita mendengar orang menulis, Kak, saya mau nulis nih tapi saya tidak mood. Itu gimana ya? Nah, sebenarnya kalimat itu adalah hanya pembenaran untuk kemalasan karena atau ketidakprofesionalan seseorang penulis. Karena yang diperlukan untuk menulis itu adalah bukan mood, tapi diperlukan untuk menulis itu adalah disiplin dan kesungguhan, bukan mood. Nah, akibatnya kalau kita selalu menunda untuk mood itu, apa akibatnya menulis terjadi? Oke, selanjutnya. Panitia. Nah, ini banyak nih beberapa hubungan timbal balik dari dampak membaca terhadap kegiatan menulis, ada juga dampak menulis terhadap kegiatan membaca. Jadi, selain memberi inspirasi dan pengetahuan, kegiatan membaca juga dapat memberikan tambahan kosakata bekal digunakan untuk menulis. Jadi, seperti itu. Dampak menulis terhadap kegiatan membaca juga itu fungsinya untuk merangkum materi bacaan. Bisa juga menulis membantu kita mengingat kembali apa yang telah kita baca sebelumnya. Jadi, itu manfaatnya. Oke, sedikit lagi. Next. Nah, ini terakhir teman-teman, ketika budaya malas membaca tetap kita terapkan, maka atau ketika kita tidak konsisten untuk senantiasa bertanya-tanya terhadap informasi yang kita terima, maka tentunya akan bisa membangun budaya kerja yang berintegritas untuk generasi muda Indonesia. Karenanya, literasi itu sangat diperlukan seperti itu untuk membangun etos kerja
untuk membangun budaya kerja yang berintegritas untuk generasi muda Indonesia. Karenanya literasi itu akan sangat penting bagi anak muda. Yang kedua adalah ide dan semangat berinovasi yang senantiasa bertumbuh. Nah, kita tahu di revolusi industri 4.0 ini teman-teman, sekarang kita dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Dengan terbiasa untuk membaca, kita akan bisa mengasah pemikiran kita untuk melakukan eksplorasi terhadap ide-ide yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, hal itu pun bisa membuat kita semakin peka terhadap kondisi di sekitar kita. Jadi itu pengembangan sumber daya manusia dan empati terhadap sesama. Oke. Itu mungkin sebagai penutup, saya ada quotes. Nah, sebagai pemuda di era digital, teman-teman, membaca itu seyogianya merupakan kebutuhan. Nah, kenapa saya katakan kalau kita jadikan membaca itu sebagai kebutuhan, seperti halnya ketika kita mau makan, minum, jadi itu adalah kebutuhan. Ada sesuatu yang hilang kalau kita tidak membaca. Coba kita jadikan kebiasaan membaca itu sebagai kebutuhan. Nah, maka pasti kita akan terus terpacu untuk bisa peningkatan minat baca kita itu bisa tinggi kalau kita jadikan membaca itu sebagai kebutuhan. Sebab informasi yang sifatnya primer itu dikonsumsi melalui bahan bacaan. Nah, selain itu kemampuan tulis-menulis pun diperoleh dari kebiasaan membaca. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau jadi penulis harus jadi pembaca yang baik dulu. Begitu sih sebenarnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan lebih banyak sharing terkait dengan literasi dan juga kaitannya dengan membaca. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mulyana Mursalim. Sangat bermanfaat sekali apa yang sudah dipaparkan hari ini. Kata Mulyana, kita sebagai partner sharing ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, bisa sharing. Dengan Mulyana Mursalim tadi udah dijelasin betapa pentingnya membaca dan menulis. Kalau misalkan mau jadi penulis harus jadi pembaca yang baik juga. Jadi dengan membaca banyak perbendaharaan kata nih yang bisa didapatkan. Nah, di kolom chat ini udah banyak banget yang mengajukan pertanyaan baik ke Mas Aziz ataupun juga ke Mulyana nih. Banyak banget yang udah bertanya pada hari ini, semoga bisa dijawab semua karena kita juga terbatas dengan waktu ya. Jadi saya bacakan dulu. Ini yang pertama ada Muhammad Ihsan dari UIN Alauddin Makassar. Pertanyaan saya untuk Kak Aziz, untuk Kakak Aziz. Bagaimana strategi pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi nantinya berakhir, kemudian pada kebijakan pemberian stimulus ekonomi pada segala sektor, mengapa masih ada beberapa sektor yang serapan dan realisasi anggarannya masih cukup rendah, misalnya pembiayaan untuk korporasi. Menurut Kakak, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan apa yang akan dilakukan pemerintah dan BI ke depannya? Saat ini Indonesia telah memasuki masa resesi dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga masih terkontraksi di angka minus 3,49%. Strategi pemulihan ekonomi nasional akan seperti apa nanti ke depannya? Saya persilakan dulu ya ke Mas Aziz untuk menjawab ini soal pemulihan ekonomi nasional. Ternyata walaupun hujan-hujan di hari Sabtu, semuanya pada semangat bahas soal ekonomi ternyata Mas Aziz. Langsung jawab atau gimana? Iya, boleh langsung jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jawabnya secara keseluruhan aja ya. Jadi semua ini mengalami kondisi yang sama. Semua negara, semua provinsi mengalami hal yang sama. Apa itu? Adanya penurunan ya, pertumbuhan ekonomi di awal-awal tahun, triwulan 1 dan triwulan 2, terutama terkait karena kondisi pandemi. Nah, terus bagaimana dengan pemulihannya? Ya, kita tadi kan sudah membahas ya satu persatu ya. Apa yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi? Kalau kita bahas tadi, pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Satu, sisi pengeluaran, ada konsumsi rumah tangga, ada konsumsi pemerintah, ada investasi dan sebagainya. Sisi yang satunya lagi dari sisi lapangan usaha. Ada sektor pertanian,
ada sektor perdagangan dan lain-lainnya. Terus bagaimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik lagi? Bagaimana caranya? Simpelnya adalah bagaimana cara mendorong semua komponen-komponen tadi, contoh konsumsi rumah tangga atau konsumsi pemerintah, supaya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, dengan peningkatan pemerintah, secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita. Pertama, bagaimana mendorong konsumsi rumah tangga. Artinya kalau konsumsi rumah tangga, banyak hal yang kita bisa perhatikan ya. Satu, supaya udah pulih, sekarang kita lihat ada pelonggaran kemarin PSBB ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga tingkat harga daya beli. Untungnya inflasi kita relatif rendah ya, sehingga tidak menjadi menghambat untuk konsumsi daya beli lagi ya. Jadi bagaimana cara mendorong pertumbuhan perekonomian itu, ya itu salah satunya. Bagaimana kita cari cara untuk mendukung faktor-faktor tersebut. Poin yang kedua dari sisi pengembangan usaha. Dari faktor-faktor yang tadi kita lihat kan sebenarnya Sulawesi Selatan itu yang paling besar pengaruhnya ada pertanian, ada perdagangan, ada konstruksi, kemudian ada industri pengolahan. Nah, kalau kita lihat masing-masing pasti kan ada faktor penyebabnya bagaimana itu jadi penurunan. Sebagai contoh misalkan perdagangan. Perdagangan turun kenapa? Karena daya belinya atau konsumsinya rendah. Karena konsumsinya rendah, orang untuk belanja itu semakin rendah. Belanja semakin rendah, otomatis dari sisi perdagangan produksinya semakin rendah. Jadi itu saling terkait gitu ya. Artinya bagaimana kita mendorong satu tadi ya, untuk konsumsi konsumsi masyarakat lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana konsumsi pemerintah dengan realisasi anggaran maupun swasta bisa menggerakkan perekonomian. Semakin itu berkembang, semakin itu berjalan, tentunya akan berdampak kepada perekonomian Sulawesi Selatan secara keseluruhan ya. Memang dari awal jadi literasi pengamat apa? Satu pengamat ekonomi. Literasi satu pengamat apa? Ya, jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Bagaimana kita berusaha mendorong faktor-faktor menjadi sumber pendorong ekonomi di Sulawesi Selatan tentunya ataupun secara nasional bisa bergerak atau bisa tumbuh lebih baik lagi. Tentunya dengan memperhatikan ya dengan kondisi-kondisi terkini ya, bagaimana dalam mengantisipasi pandemi dan sebagainya. Itu gambaran secara umum ya. Terima kasih Mbak Winda. Oke, Mas Aziz, semoga menjawab ya. Muhammad Ihsan dari UIN Alauddin, bagaimana pemerintah saat ini juga sudah mulai melonggarkan kegiatan ataupun juga aktivitas-aktivitas perekonomian pasca PSBB kemarin selama pandemi COVID-19, walaupun sekarang masih pandemi, tapi ekonomi itu juga tetap harus hidup gitu. Jadi jangan sampai kita terpapar COVID-19, tapi ekonomi juga jangan sampai terkapar gitu, tetap harus dihidupkan. Bagaimana pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga, daya beli dari masyarakat itu sendiri. Oke, tentu kita berharap nanti perekonomian di Indonesia pulih kembali, khususnya juga di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mulyana Mursalim. Ini ada Nurbayani dari Universitas Sulawesi Barat. Ini rekan asal ya dari Mulyana di Sulawesi Barat. Izin bertanya Kak, saya pernah dengar cerita dari seorang penulis buku, dia berkata seperti ini, saya lebih suka menulis dibandingkan berbicara. Semua pertanyaan, semua yang ditahu itu dituangkan dalam tulisan tanpa menyampaikan langsung apa yang ditulis pertanyaannya. Bagaimana pandangan Kakak ketika banyak dari orang hanya bisa menyampaikan hasil bacaannya melalui menulis, tetapi secara universal di Indonesia banyak orang lebih suka menuntut ilmu melalui pendengaran seperti mendengarkan kajian, webinar, melalui media sosial. Ini bagaimana? Silakan dari Mulyana. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini adalah tergantung dari perspektif masing-masing individu. Jadi terkadang tuh kita ada yang lebih senang belajarnya melalui metode audio atau mendengarkan, belajar lewat YouTube. Ada yang senang juga senangnya belajar melalui media tulisan. Jadi ini sebenarnya kalau pertanyaannya tadi terkait bagaimana, pertanyaannya tadi yang mana ya? Baik, pertanyaannya bagaimana ketika orang hanya bisa menyampaikan hasil bacaannya melalui menulis seperti itu?
Ya itu tidak masalah sama sekali karena tergantung ya. Kadang ada orang yang senang menyampaikan bahan bacaannya itu melalui tulisan kemudian diekspos di media. Nah, saya pikir itu adalah salah satu cara untuk kita literasi itu kan banyak wujudnya, bisa melalui lisan, melalui tertulis. Jadi yang terkait dengan pertanyaan ini, masalahnya itu tidak apa-apa ya menurut saya. Itu adalah tergantung dengan passionnya kamu. Kamu senang menyampaikan hasil bacaan kamu lewat tulisan, silahkan. Kalau lewat lisan, silahkan juga. Jadi itu seperti itu sih Kak jawabannya. Jadi nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan memang ada tipikal orang yang seperti itu kan. Jadi hasil bacaannya lebih suka nih lewat tulisan daripada disampaikan secara langsung. Tapi kalau misalkan Nurbayan ini bisa menulis sekaligus juga bisa public speaking, misalkan untuk menyampaikan hasilnya itu juga jauh lebih bagus ya Muriana ya. Iya, jadi ini juga pertanyaannya sedikit membingungkan ya. Tapi setidaknya itu tergantung dari passionnya kamu ya, karena ada banyak cara kita untuk menumbuhkan atau mengembangkan budaya literasi ya. Salah satunya lewat tulisan. Kalau mungkin bisa lewat tulisan, bisa juga melalui public speaking. Mungkin Kak Winda ini lebih ke public speaking. Jadi itu tergantung passionnya kamu di mana, nyamannya kamu di mana, seperti itu. Oke, seperti itu semoga menjawab ya Nurbayani dari Universitas Sulawesi Barat. Mungkin bisa latihan sendiri bagaimana nanti menyampaikan hasil bacaannya atau tulisannya secara lisan. Jadi orang-orang, oh ternyata Nurbayani ini punya tulisan seperti ini, orang-orang lebih tahu lagi. Oke, selanjutnya ini banyak banget pertanyaan ya yang sudah dituliskan oleh rekan-rekan. Ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Aziz, banyak banget pertanyaannya. Ini banyak banget yang antusias ya. Ini ada Muhri dari Genbi Sibolga. Wah, hai Muhri. Di sini ternyata nggak cuma dari Makassar aja yang gabung, hampir juga dari luar Makassar juga bergabung. Dan saya tentang literasi dan ekonomi. Apakah ada faktor penghubung antara literasi dan perekonomian? Apakah literasi itu bisa menjadi faktor pendukung perekonomian? Dan apakah perekonomian mampu mendorong tingkat kemajuan literasi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa? Jadi bagaimana nih hubungan antara literasi dan perekonomian, Mas Aziz? Ya, memang kalau untuk perekonomian itu tidak bisa kita sambungkan satu faktor sangat mempengaruhi, satu faktor tidak mempengaruhi. Artinya dalam perekonomian itu semua faktor pasti punya pengaruh. Cuman skala besar dan skala kecilnya itu yang perlu kita lihat. Nah, pada sisi literasi, mungkin kaitannya tidak dampaknya langsung. Tapi kalau kita dari literasi di sini, dari sisi bagaimana satu, semua stakeholder di daerah, baik itu masyarakat, pemerintah, regulator dan lainnya, dengan literasi artinya meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan bagaimana membaca kondisi terkini, bagaimana membaca kondisi ke depan, dan bagaimana antisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depan. Itu pentingnya mungkin di sana, jadi bisa menambah amunisi baik masyarakat maupun regulator, pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri dengan baik dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Mungkin contoh, kalau petani ketika ingin menanam barang, menanam cabai misalkan, dengan peningkatan pengetahuan, dengan peningkatan literasi, cara tanam budidaya yang lebih baik, mungkin yang dahulu pengetahuannya masih sedikit, dengan menanam menanam cabai masih banyak gangguan hama dan penyakit, dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, baca literasi, ada perbandingan daerah lain yang kecil atau luar negeri, sehingga bisa mengurangi gangguan hama, akhirnya produksi lebih baik lagi. Akhirnya tingkat yang gagal panennya dulu 50% mungkin bisa berkurang menjadi 10%. Jadi secara langsung dampaknya mungkin, tapi tidak dampak satu literasi langsung ekonomi ya, tapi secara global mungkin seperti itu ya. Mungkin itu Mbak Winda. Oke, terima kasih Mas Aziz. Semoga menjawab ya Muhri dari Sibolga. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aziz bagaimana hubungan antara literasi ataupun juga perekonomian. Kalau misalkan kita terliterate, kita memahami akan sesuatu,
ini juga bisa berdampak gitu pada perekonomian bisa semakin meningkat. Misalkan seperti itu kalau misalkan dalam dunia usaha karena mengetahui ini seperti apa cara-cara membuat usaha terliterasi karena membaca akhirnya dipraktekkan, mungkin ini bisa meningkatkan perekonomiannya misalkan seperti itu ya Mas Aziz ya. Kak Widya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ini bisa dipilih ya? Atau iya. Moderator yang pilihkan? Iya, atau Mulyana mau pilih pertanyaan yang mau dijawab? Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Suci Aprilia, katanya, Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya sama Kak Mulyana, saya punya teman Kak, dia suka menulis dan kurang percaya diri menerbitkan karya-karyanya. Nah, sehingga ada beberapa novelnya diterbitkan atas nama karya orang lain dan karyanya itu banyak digemari oleh pembaca dan menurut saya itu sangat disayangkan karena karyanya diatasnamakan orang lain. Pertanyaan saya katanya, Kak Mulyana bagaimana sih cara menimbulkan rasa percaya diri untuk memperkenalkan karya-karya kita dengan nama pribadi? Terima kasih. Nah, jadi seperti ini Kak Widya yang persoalan begini adalah problem bagi penulis-penulis pemula. Kadang tuh kita malu dengan karya kita. Nah, karena sebenarnya begini, tidak ada karya yang jelek. Jadi semua itu punya nilai di masing-masing orang. Jadi semua itu setiap karya seperti itu. Tadi ini ada kasus nih Kak Widya, katanya dia tidak percaya diri padahal dia sudah punya kemampuan untuk menulis, tapi sayangnya tidak percaya diri. Nah, saran saya adalah yakinkan diri kamu bahwa setiap karya itu bagus. Memang mungkin awalnya mungkin orang itu tidak langsung suka dengan karya kita. Tapi ketika kita itu dijadikan nilai dari orang lain itu semestinya tidak selalunya bagus ya. Jadi kita bisa jadikan penilaian dari orang lain itu misalnya ini ada kekurangan, kenapa karya saya tidak disuka ya? Oh, ternyata kurangnya di sini. Nah, jadikan penilaian orang lain itu sebagai motivasi untuk kita untuk bisa lebih giat lagi mengembangkan kemampuan menulis kita. Justru jangan membuat kita minder atau jatuh. Nah, seperti itu. Jadi omongan orang itu dijadikan bahan bakar untuk memperbaiki karya-karya kita agar lebih baik, seperti itu. Jadi percaya diri bagi seorang penulis pemula itu wajib ya menurut saya, karena saya juga awal-awalnya seperti itu. Saya tidak pede dengan tulisan saya, tapi karena saya ada motivasi dari orang-orang di sekitar saya yang bilang, ayo coba buat buku, jangan sampai itu tulisan-tulisan kamu hanya mengendap di laptop. Nah, jadi seperti itu sih Kak Widya. Jadi perlu ada omongan orang itu jangan membuat kita kendur ya, semangat menulisnya kita itu kendur, tapi justru bisa dijadikan sebagai motivasi. Nah, ini untuk penulis-penulis pemula. Nah, memperkenalkan karya-karya kita dengan nama pribadi itu, bagaimana rasa percaya diri kita untuk memperkenalkan karya-karya kita dengan nama pribadi itu ya pastinya apapun kritikan orang lain itu kita harus terima, karena kritikan itu tidak selamanya bagus ya. Ada yang tulisan kamu bagus, tulisan kamu bla 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 dan sebagainya. Jadi kita harus terima itu. Yang jelek itu ya kita jadikan sebagai acuan atau motivasi untuk bisa berkarya lagi. Tidak ada orang, Kak Widya nih ya, dan teman-teman, tidak ada orang yang langsung jadi penulis yang baik. Nah, semuanya juga pasti melalui proses. Tidak ada yang karyanya langsung bagus. Begitupun mungkin karya yang dimuat di media, tidak selamanya tulisan kita yang dimuat di media itu langsung dimuat sekali kirim. Nah, saya justru gagal berkali-kali, beberapa pernah kirim tulisan di Fajar, dan itu saya gagal 3 kali dulu. Kemudian berhasil diterbitkan. Jadi apa maknanya Kak Widya adalah saya jadikan kegagalan itu atau kegagalan menembus media itu saya jadikan pelajaran, kurangnya saya di mana sih? Oh, ternyata karya saya kepanjangan. Nah, intinya seperti itu sih. Jadi harus percaya diri dan mental kita harus dipersiapkan apapun komentar orang lain. Kalau bagus, alhamdulillah, jangan terbang dulu. Nah, tapi kalau jelek itu bisa jadikan bahan bakar untuk memperbaiki karya kita ke depannya. Seperti itu, Kak Widya. Oke, thank you Mulyana. Semoga menjawab ya Suci Aprilia. Nah, jadi kalau misalkan menulis itu harus pede aja dulu ya, nulis aja dulu. Dimuat tulisannya di koran, berapa kali juga sempat ditolak. Pokoknya bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi banyak latihan, banyak membaca, nanti
kalau misalkan ada yang nyinyir gitu istilahnya kalau anak zaman sekarang ya, ya udahlah, itu jadi bahan bakar, jadi motivasi untuk menulis yang lebih baik lagi. Oke, ini masih ada pertanyaan untuk Mulyana. Ini juga ada yang raise hand, beberapa teman-teman kita persilakan. Nah, kalau kali ini ada dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lotim, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ada Winda Lestari. Boleh diaktifkan mikrofonnya, Mbak Winda. Ini sama dengan nama saya ya. Tapi ini Winda Lestari cabang NTB. Silahkan pertanyaannya untuk Mulyana. Boleh di-unmute dulu, Mbak Winda? Ya. Oke, suaranya kurang jelas. Boleh sekali lagi? Oke, ini kita gangguan audio ya. Bagaimana? Boleh dicoba sekali lagi? Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lotim, NTB. Oke, nampaknya kita ada gangguan audio ya. Kalau begitu ternyata udah dituliskan di sini pertanyaannya oleh Bu Winda. Di kolom chat juga sudah ditulis. Langsung saja saya bacakan nih untuk Mulyana. Bagaimana cara meningkatkan minat baca masyarakat di era pandemi seperti saat ini, apalagi dengan munculnya e-book, itu seperti apa untuk menumbuhkan minat baca? Silakan. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Jadi untuk menumbuhkan minat baca itu sebenarnya tidak melulu kita harus membaca buku fisik, artinya buku fisik. Jadi itu bisa juga melalui buku e-book. Jadi apapun itu sebenarnya tadi tujuan dari webinar pada siang hari ini itu adalah bagaimana meningkatkan minat baca. Karena Ibu Winda, minat baca itu sebenarnya tidak melulu bisa tumbuh ketika kita harus membaca buku yang fisik dulu. Jadi apapun bacaannya, meskipun itu e-book, meskipun itu mungkin artikel di Google ataupun di media massa dan sebagainya, itu sebenarnya bisa meningkatkan budaya membaca kita. Jadi jangan persempit bahwa minat baca itu bisa tinggi ketika banyak buku yang dibaca. Oh tidak. Jadi itu bisa juga berdasarkan media-media lain seperti artikel, surat kabar dan sebagainya. Jadi seperti itu. Untuk meningkatkan minat baca ya, saat ini ya nasional juga menyediakan kita akses untuk bisa membaca e-book ya. Jadi seperti itu ya. Selain tadi salah satu kendalanya juga kenapa minat baca itu rendah karena harga buku yang terlalu mahal. Nah, makanya ya kalau kita merasa bahwa buku itu terlalu mahal, ya kan kita bisa searching e-book dan sebagainya. Jadi itu tetap bisa menumbuhkan minat baca seperti itu. Jadi tidak mesti buku fisik. Nah, untuk meningkatkan budaya membaca, apapun itu silahkan membaca. Oke, jadi semoga menjawab ya Mbak Winda Lestari dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lotim, NTB. Tadi bagaimana menumbuhkan minat baca. Sekarang juga e-book ini sudah mudah untuk diakses, apalagi pada saat pandemi seperti ini kita juga kebanyakan di rumah gitu kan. Jadi untuk mengisi aktivitas, apalagi kan biasanya alasannya sibuk gitu, nggak sempat. Sekarang kebanyakan di rumah, semuanya juga rata-rata WFH, misalkan rekan-rekan juga kuliahnya online gitu, kuliah daring dari rumah, bisa disempatkan waktunya untuk membaca gitu ya Mulyana ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan untuk Mas Aziz, juga sudah ada yang raise hand, beberapa dari teman-teman kita. Ada Lupi Anggraini. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Lupi. Ada Lupi? Kalau misalkan Lupi mungkin nggak notice ya, ada Septian Jahe. Silahkan. Septian,
boleh diaktifkan mikrofonnya. Oh, oke. Nampaknya Mas Aziz, apakah masih bersama dengan kita? Mungkin gangguan jaringan ya. Kita discuss lagi. Mumpung di sini masih ada Mulyana. Jadi masih banyak juga nih yang bertanya mengenai literasi. Nah, ini dari Dina Fitria Nurin dari Unhas. Saya mau tanya ke Kak Mulyana, untuk budaya literasi itu Kak baiknya dikembangkan pada saat kita masih sedini mungkin, dalam artian ini masih sekolah dasar atau yang masih anak, kayak gitu, harusnya dari dini kah untuk ditingkatkan literasi apa gimana? Kemudian ya seperti itu tadi pertanyaannya, silakan Mulyana boleh dijawab. Iya, ya. Jadi ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, sebenarnya saya bisa menulis novel, bisa menulis opini-opini. Sebenarnya itu berawal dari kebiasaan saya yang tersembunyi. Jadi waktu saya SMP atau SD itu saya sangat suka menulis di diary. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya kebiasaan yang awalnya saya suka menulis di diary itu ternyata adalah salah satu langkah awal ya saya bisa menulis. Jadi seperti itu. Jadi untuk peningkatan budaya literasi sejak dini itu perlu ditanamkan ya. Utamanya ini juga pesan untuk orang-orang tua, karena sebenarnya memang bisa dikatakan orang tua saya itu mungkin cara mendidiknya itu sejak kecil itu dia selalu membacakan dongeng-dongeng. Nah, jadi mungkin banyak cerita-cerita rakyat. Misalnya ada kalau di Sulbar ada yang namanya Nenek Pakande. Jadi itu secara tidak langsung itu bisa menumbuhkan literasi kita sejak dini. Jadi itu karena mungkin kebiasaan orang tua saya membacakan cerita-cerita dan juga kebiasaan saya menulis di diary. Jadi akhirnya bisa menghasilkan novel atau menulis buku seperti sekarang. Jadi perlu, kalau ditanya perlunya itu penting memang dari diri, karena kalau kita sudah terbiasa sejak kecil menumbuhkan budaya literasi itu, ya pasti kita ke depannya atau saat dewasa nanti itu akan lebih mudah untuk bisa menghasilkan karya atau menulis, atau bisa minat bacanya lebih tinggi seperti itu. Oke, jadi lebih baiknya emang sejak dini ya ditanamkan untuk budaya baca dan juga menulis ya. Jangan baca medsos aja, tapi baca banyak pengetahuan-pengetahuan. Buku apapun itu boleh baca. Ada yang suka komik, silakan boleh baca komik juga ya, Mulyana. Kalau misalkan ada yang suka baca novel, silakan, lumayan lah ya. Kalau misalkan banyak baca tuh, nulis-nulis caption tuh jadi bagus kelihatannya di Instagram. Atau di medsos kayak gitu ya. Oke. Nah, banyak banget yang tanya hari ini di kolom chat. Semoga tadi ada juga yang mirip-mirip pertanyaannya, semoga terjawab ya. Yang dijawab oleh Mas Aziz maupun juga yang dijawab oleh Mulyana pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk Q&A kita akhiri sampai di sini, dan tadi untuk yang bertanya 6 orang akan mendapatkan souvenir menarik dari Bank Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi luar biasa ada hari ini. Tapi jangan berkecil hati, semua yang join pada hari ini juga berkesempatan untuk dapat hadiah, karena nanti kita akan ada kuis seperti itu ya. Jadi bisa ikutan semuanya. Wah, Mas Aziz sudah join lagi pada hari ini. Oke, sebelum kita foto bersama, saya mau minta closing statement-nya dulu dong dari Mas Aziz untuk kita semua pada hari ini terkait dengan perekonomian di Indonesia maupun juga di Sulawesi Selatan. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat ya sama-sama perkembangan ekonomi baik nasional maupun Sulawesi Selatan sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami perbaikan ya dibandingkan triwulan 1 dan triwulan 2. Intinya meskipun kita punya tantangan kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus produktif, untuk tetap terus berkarya, baik dari sisi satu untuk mendorong perekonomian secara keseluruhan maupun selatan, sehingga harapannya dengan optimisme kita juga dengan sinergi semua pihak, harapannya perekonomian
Baik, Mas Aziz. Oke, tadi dengan adanya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga kita berharap perekonomian di Indonesia dapat pulih kembali. Kita harus tetap semangat untuk berkarya, untuk berkreasi, pastinya mengingat sekarang juga aktivitas perekonomian di Sulawesi Selatan ataupun juga di nasional juga sudah dilonggarkan seperti itu. Kita berharap bahwa segera perekonomian di Indonesia pulih kembali. Nah, sebelum kita foto, udah ada lagi nih, Mas Aziz. Saya terputus lagi. Oke, silakan Mas Aziz lanjutkan. Intinya itu aja dari kami ya, pokoknya tetap optimisme kita terus dipupuk, semangat kita tetap dijaga, mudah-mudahan kita tetap bisa sabar, bisa tetap bertahan, dan juga tetap produktif ke depannya. Mungkin saja, terima kasih. Oke, tetap semangat dan juga tetap produktif ke depannya. Mulyana, closing statement, silahkan. Ya, jadi ada banyak cara kita untuk bisa memberi manfaat, itu tergantung dengan bidang teman-teman. Kalau mungkin di dunia literasi itu kita bisa manfaatkan untuk menebar manfaat ke banyak orang. Jadi bisa menulis itu bisa memberikan manfaat ke orang-orang ya, dan juga untuk meningkatkan budaya literasi itu tidak hanya membaca, tapi juga itu bisa menulis. Dan sebenarnya untuk bisa meningkatkan minat literasi atau minat baca, saya sarankan kepada teman-teman jangan berjalan sendiri. Teman-teman perlu menggandeng orang lainnya itu dalam hal apa kita bisa ikut aktif untuk mengikuti beberapa komunitas-komunitas literasi. Jadi seperti itu. Jadi sangat banyak ya komunitas-komunitas literasi yang bisa teman-teman ikuti, karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan itu sangat mendukung akan menjadi seperti apa kita nantinya. Jadi kalau di lingkungan kita itu banyak orang-orang yang rajin membaca, jadi otomatis kita akan rajin membaca juga. Jadi intinya adalah untuk meningkatkan minat literasi itu selain banyak membaca, ikut komunitas literasi juga, dan asah kemampuan membaca itu melalui tulisan. Nah, seperti itu. Terima kasih Kak Widya. Terima kasih Mulyana Mursalim. Semangat terus untuk teman-teman semuanya. Semangat untuk membaca, semangat untuk menulis, untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Jangan sampai literasi di Indonesia itu tetap masih 0,0001% gitu ya. 1 dari 1000. Dari 1000 orang hanya 1 yang membaca. Jadi kita sama-sama untuk meningkatkan budaya membaca maupun juga budaya menulis. Oke, nah selanjutnya kita foto bersama dulu. Silahkan untuk semua teman-teman. Boleh diaktifkan kameranya. Kita foto bersama. Silahkan untuk panitia boleh mengabadikan momen kita. Silahkan di-capture. Kita mulai ya dari 3, 2, 1. Oke, sekali lagi silakan saya boleh senyum depan kamera. Oke, untuk rekan-rekan mengabadikan momen kita. Oke, baik. Udah ya untuk fotonya. Nanti mungkin teman-teman panitia akan share foto-foto kita hari ini. Nah, selanjutnya kita mau kuis bersama teman-teman. Jadi jangan live dulu ya, kita masih ada hadiah. Nah, ini dia. Kita mau ikutin kuis, jadi melalui Quizizz ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah banyak yang nyobain Quizizz. Jadi nanti ada pertanyaan yang menjawab dengan cepat dan tepat, itu peringkatnya bisa di atas terus nih. Jadi bisa dapat hadiah. Jadi yang dapat hadiah juara 1, 2, dan 3. Jadi kita ikutan kuis hari ini, tapi sebelum kita kuis, sebelum kita bagi hadiah, silakan teman-teman untuk absen dulu ya. Udah ada nih yang disiapkan oleh panitia untuk absennya. Boleh absen dulu teman-teman. Ini kalau nggak absen nggak dapat sertifikat nih. Silakan boleh absen dulu. Mungkin panitia udah memberitahu ya seperti apa untuk absen, untuk mengisi presensinya seperti apa. Kalau diisi dulu sebelum kita join kuis pada hari ini. Absennya nanti pas closing Kak Winda. Oh, pas. Ya. Oke, jadi nanti jangan lupa ya untuk absen setelah kita main kuis ya. Oke, kita mulai kuisnya. Nah, ini sudah ada, jadi boleh di
buka dulu quizizz.com, nanti dimasukin nih seperti ini, udah ada di layar. Silakan teman-teman. Boleh join dulu. Udah ada yang join. Silakan yang belum join, boleh join. Nah, udah banyak yang masuk ya. Oke, sudah ada 39 pemain, udah ada 40. Oke, nanti siapa yang bisa menjawab jawaban dengan tepat itu akan menang ya. Kira-kira siapa yang akan jadi juara 1, 2, 3, nanti dapat hadiah menarik dari panitia. Udah ada 56. Silakan yang belum join, kita kasih waktu 5 menit lagi. Oh, udah ada 62 orang yang gabung. Oh, 63. Ada yang namanya Hujan. Ada Melda, ada Evi, ada Umi, ada Yuyu, ada Teguh. Oke, dimulai sekarang kuisnya. Udah ada 76. Kita tunggu ya. Kalau bisa semua join, boleh semuanya join. Cepet-cepetan untuk join. Silakan, ini udah 85. Kita mulai di angka 100 peserta. Ayo silahkan teman-teman boleh join. Udah hampir nih, udah 93, 94, 95. Ayo 5 orang lagi. Ayo buruan yang belum join. Kita akan mulai kuisnya sesaat lagi ya. Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Oke, pertanyaannya, kapan Bank Indonesia dinasionalisasikan dan didirikan secara resmi? Kapan ya? Boleh ada pilihannya di situ, jadi boleh dipilih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, tugas Bank Sentral dalam memelihara kestabilan nilai rupiah dikenal sebagai tugas di bidang apa? Apakah fiskal, spending, moneter, atau sosial? Jadi silakan. Oke, pertanyaan ketiga, saat ini ekonomi Indonesia termasuk dalam masa bertumbuhkah, resesi, depresi, atau apresiasi? Kan boleh dipilih, teman-teman. Pertanyaan yang keempat, tema yang diambil pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2020 adalah apa ya kira-kira jawabannya?
Kemudian pertanyaan nomor 5, instrumen kebijakan Bank Indonesia ada 3, kecuali. Kecuali apa? Oke, pertanyaan 6, ada 10 pertanyaan ya teman-teman yang harus dijawab dalam hal minat baca menurut survei CSU untuk 61 negara, Indonesia termasuk dalam urutan. Nah, tadi ini ada nih di slide-nya Mulyana ya. Ada 3 manfaat literasi bagi generasi emas Indonesia, kecuali. Apakah itu? Pertanyaan nomor 8, berikut masalah literasi di Indonesia, kecuali. Apa permasalahannya kecuali? Ada yang udah selesai menjawab? Nomor 9, beberapa penerapan budaya baca di kehidupan sehari-hari, kecuali. Pertanyaan terakhir, seperti apa yang dijelaskan, ada beberapa alasan mengapa kita harus membaca, yaitu oke. Udah selesai semua? Oke. Jadi yang peringkat pertama, peringkat 1, 2, dan 3 dari semua peserta nanti akan mendapatkan hadiah dari Bank Indonesia. Gimana? Udah selesai semua jawab kuisnya? Nah, ini dia. Di peringkat yang pertama, kita dari peringkat 3 dulu ya. Peringkat 3 ada Rizky. Oh, boleh ditampilin lagi. Ya, saat lagi kita akan tampilin lagi ya yang menang kuis hari ini peringkat 1, 2, dan 3. Pokoknya yang hafal soal BI dan juga literasi ini bisa benar semua. Nah, ini dia. Di peringkat 3 ada Rizky Audina. Kemudian di peringkat 2 ada Poppy Herawati. Dan di peringkat pertama ada Larasati. Larasati, oh semuanya benar ya. Pertanyaannya ya, 10 dijawab dengan benar. Tapi mungkin kalah cepet nih ya, Poppy sama Laras. Jadi selamat untuk teman-teman yang dapat hadiah. Nanti dapat menghubungi panitia ya untuk mengambil hadiahnya. Nanti mungkin di-share sama panitia di kolom chat, jadi teman-teman boleh perhatikan. Jadi Larasati, Poppy, Rizky, Audina, jadi boleh di-screenshot hasilnya, teman-teman, nanti untuk diperlihatkan kepada panitia sebagai bukti. Selamat sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menang kuis pada hari ini, dan itu artinya untuk sesi kita bersama di Bank Indonesia Corner Talk bersama dengan 2 pemateri tadi, ada Mas Aziz dan juga Mulyana Mursalin, sudah selesai. Semangat untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang berkuliah, mengejar mimpi-mimpinya, semoga berhasil ke depannya. Yang lain bagaimana hadiahnya, Kak? Oke, ini ada udah ada ya kontaknya di sini untuk pengambilan hadiah. Udah ada Fatur Rahman, jadi boleh dihubungin teman-teman, dicatat nomornya yang tadi menang kuis, ataupun juga tadi 6 orang penanya, boleh chat langsung ke teman-teman panitia ini. Oke, untuk sesi BI Talk, BI Corner Talk pada hari ini dengan tema yang luar biasa, integrity dan ability dalam dunia literasi dan ekonomi untuk generasi emas Indonesia sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, baik dari Mas Aziz maupun juga dari
Mulyana bermanfaat untuk teman-teman. Semangat terus untuk berkreasi, semangat terus untuk produktif, berkarya untuk teman-teman, karena teman-teman adalah generasi emas Indonesia. Saya Winda Anggreni pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya kembalikan lagi ke Nada. Oke, thank you Kak Winda Anggreni sudah dipandu hari ini pemaparan materi dan bisnisnya. Selamat ke pemenang. Silakan menghubungi kontak person yang ditampilkan pada layar share screen. Baik para audiens yang kami banggakan, itulah tadi rangkaian acara BIC Talk 2020. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita hari ini, Mas Abdul Aziz, Mbak Mulyana Mursalim, kakak moderator kita, Kak Winda Anggreni. Terima kasih banyak sudah turut hadir menyukseskan acara BIC Talk 2020. Tentunya terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak dari awal hingga akhir acara. Untuk para peserta tetap jaga semangatnya. Semoga yang kita dapatkan bisa dikasihkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga juga kita pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan mungkin kita bisa bertemu secara langsung, tidak secara virtual seperti ini. Sebelum acara ini, amin ya robbal alamin. Saya mewakili panitia BIC Talk 2020 memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para audiens, kepada para peserta apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam acara BIC Talk hari ini. Stay safe, stay healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.